Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NPM 182151071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika, yaitu materi himpunan matematika. Materi ini dijelaskan atau dipelajari di tingkat SMP kelas 7. Bagaimana penjelasannya? Untuk lebih jelasnya mengenai materi himpunan matematika, silakan simak video selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi himpunan ya, teman-teman. Jadi pengertian himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut. Kita perbesar ya biar jelas. Nah, terlalu besar. Contohnya himpunan hewan karnivora. Ini himpunan warna pelangi, bilangan asli ya bisa dibaca ya, karena jelas dapat diketahui objek-objeknya. Sedangkan yang bukan himpunan lukisan yang menarik. Nah, kata menarik di sini kan berbeda-beda menurut setiap orang, begitupun pintar dan bagus. Nah, tidak objektif atau berbeda antara satu orang dan orang lain dalam menafsirkannya. Nah, dengan selanjutnya cara menyatakan himpunan. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Kedua, menyatakan himpunan dengan cara tabulasi. Nah, yang ketiga, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk kata-kata di sini misalkan A adalah himpunan organ tubuh manusia, sedangkan B adalah himpunan bangun datar. Nah, itu kata-katanya. Sedangkan cara tabulasi, nah kan tadi nama hari-hari ini dalam kata-katanya dapat ditulis dalam tabulasi seperti ini. A sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini cara tabulasi. Selanjutnya, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, cara ini berasal dari kalimat dalam bahasa Inggris rule method, metode aturan. Mana ini pembentuk angkanya, non kata-kata, tabulasinya seperti ini. Sedangkan untuk pembentuk himpunan, nah ini n dimana x lebih kecil dari 5 dengan x bilangan asli seperti itu untuk menyatakan himpunan. Ada diagram Venn. Kita tahu kan diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalam diagram tersebut terdapat seluruh kemungkinan benda atau objek yang akan diketahui. Dalam diagram Venn juga himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lainnya dapat dinyatakan dengan kurva atau titik-titik dengan noktah-noktah untuk menyatakan anggota. Nah, selanjutnya himpunan bagian. Apa himpunan bagian? Himpunan bagian, misal himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap A menjadi anggota B dengan menotasikan seperti tersebut. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Nah, seperti
seperti itu. Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri, ditulis A himpunan bagian B. Contohnya bisa dibaca ya. Nah, langsung lanjut. Ini jenis himpunan, ada himpunan kosong, ada himpunan tak kosong. Apa himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh himpunan buah yang rasanya asin, kan tidak ada, itu himpunan kosong. Lalu himpunan tak kosong, jelas ya, berarti himpunannya memiliki anggota. Di sini dicontohkan dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jadi jelas ada objeknya atau anggota-anggota himpunannya itu sudah jelas. Nah, lanjut. Ada himpunan semesta. Apa himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta adalah biasanya dilambangkan dengan S. Jadi mencakup keseluruhan dari himpunan yang dibicarakan. Misalkan himpunan semestanya itu bilangan ganjil kurang dari berapa, seperti itulah. Himpunan bilangan genap, himpunan bilangan real, nah seperti itu. Bilangan prima, bilangan asli, itu bilangan cacah. Contoh-contohnya. Selanjutnya ada komplement suatu himpunan. Komplement dari himpunan A adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Jadi misalkan A adalah ada anggota dari A, anggotanya 1, 2, 3. Nah, yang himpunan semestanya bilangan cacah 0 sampai 10 atau sampai 9. Nah, berarti selain dari 1, 2, 3 itu merupakan komplement dari A. Itu. Nah, ini contohnya. Silahkan perhatikan untuk contoh komplement sini. Nah, lanjut saja ya. Kali ini menjelaskan mengenai operasi himpunan dan sifat operasi himpunan. Saya Renaldi 18215171. Nah, sini pertama akan membahas mengenai operasi himpunan terlebih dahulu. Dalam operasi himpunan ada yang disebut dengan gabungan dua himpunan. Jadi operasi himpunan pertama yang akan kita bahas pada kali ini adalah gabungan dua himpunan. Jadi gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A lalu dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Di A gabungan B ditulis A dengan simbol tersebut juga B. Nah, seperti itu ya. Contohnya ada, bisa dibaca. Jadi yang samanya tidak ditulis. Kalau di sini yang samanya itu 2. Nah, 2-nya hanya ditulis satu kali. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada irisan dua himpunan. Kalau irisan dua himpunan adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi yang samanya saja. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contoh A, ada A, B, C, D, E. Sedangkan himpunan B, A, C, E, G, I. Berarti yang samanya adalah A, C, dan E. Berarti irisan dari A dan B yaitu A, C, dan E. Jadi yang samanya saja yang ditulisnya untuk irisan. Yang selanjutnya ada selisih dua himpunan. Nah, sedangkan kalau selisih dua himpunan adalah himpunan dari semua anggota himpunan A
tetapi tidak memiliki himpunan B. Tidak dimiliki berarti yang ada di A tetapi tidak ada di B. Contoh bisa dibaca ya, seperti itu. Jadi yang tidak ada di B nya yaitu B dan D, berarti A selisih B sama dengan himpunan dari anggotanya B dan D. Nah, selanjutnya ada komplement. Apa komplement? Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Nah, elemen dari S di sini, S tersebut yaitu himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Berarti selain dari anggota himpunan A itu disebut dengan A komplement atau komplement dari A. Nah, di sini A komplement bisa disimbolkan X, di mana X elemen S atau X. Nah, seperti itu. Contohnya 1, 3 sampai 9 himpunan A-nya, sedangkan himpunan semestanya bilangan ganjil kurang dari 20. Berarti yang tidak ada di A yang bilangan ganjil berarti ini 1, 11, 13, 15, 17 dan 19. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat operasi himpunan. Nah, sifat yang pertama dari operasi himpunan yaitu ketertutupan. Apa ketertutupan? Sifat ketertutupan pada operasi himpunan mempunyai makna bahwa hasil dari pengoperasian 2 atau lebih himpunan menghasilkan satu penyelesaian berupa himpunan. Jadi ketika dioperasikan akan menghasilkan himpunan lagi, itu yang dimaksud sifat ketertutupan. Yang kedua ada sifat komutatif. Apa komutatif? Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B sama dengan B irisan A, dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Artinya ditukar tempat. Selanjutnya ada asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan juga. Seperti itu ya, A irisan B dalam kurung itu diiriskan dengan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C, dan yang seterusnya. Lanjut, sifat yang keempat adalah sifat distributif. Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Nah, seperti itu contohnya didistributifkan. Yang selanjutnya yang terakhir ada idempoten. Apa idempoten? Sifat idempoten yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Jadi berlaku hanya pada irisan dan gabungan. A irisan A sama dengan dan A irisan A akan menghasil, dan A gabungan A akan menghasilkan bilangan itu sendiri kalau idempoten itu. Nah, yang selanjutnya membahas soal KD 4 titik, yaitu mengenai himpunan yang masalah kontekstual. Nah, di sini ada soal. Survei membuktikan 30 anak menyukai serial Upin Ipin, 20 anak menyukai serial Soundship, 9 anak menyukai serial Upin Ipin dan Soundship. Banyaknya peserta yang mengikuti survei. Nah, jadi di sini yang diketahui itu banyaknya anak yang menyukai. Nah, diketahui misalkan terlebih dahulu ya, biar memudahkan dalam pengerjaan selanjutnya. Nah, di sini S sama dengan himpunan semesta, sedangkan UU itu adalah himpunan yang menyukai Upin Ipin, dengan SS himpunan yang menyukai Soundship. Nah, diketahui banyaknya anak atau banyaknya yang menyukai Upin Ipin itu 30, menyukai Soundship 20, nah, menyukai keduanya 19. Sedangkan yang ditanyakan NS atau banyaknya himpunan semesta. Banyaknya himpunan semesta dapat dihitung dengan rumus tersebut. Banyaknya
yang menyukai Upin Ipin ditambah banyak anak yang menyukai Sound the Ship dikurang irisan dari keduanya. Itu kita substitusikan karena sudah diketahui kan tadi nilai-nilainya. Nah, seperti ini menghasilkan NS-nya 31. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan, banyak peserta yang mengikuti survei tersebut adalah 31 anak. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas menyimak video yang saya jelaskan tersebut. Bagaimana video yang saya saksikan? Apakah dapat dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya, dan juga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal materi ataupun dalam ucapan yang telah saya ucapkan. Semoga semuanya dapat dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.